menjadi hikmah gitu buat orang yang mendengar. Ada apa? Ini mau nanya, bagaimana cara meyakini terkait keajaiban rezeki supaya benar-benar ajaib itu gitu. Ini termasuk ilmu yang sebagian orang sukar, jadi sulit untuk menggalinya karena membutuhkan beberapa hal. Karena kalau dari pertanyaan itu bagaimana cara Meyakini terkait meyakini, keajaiban rezeki. jadi dibutuhkan dalil-dalil keyakinan. Contoh, dalam Quran Allah pernah nyebut, tapi kita pengen yakin tentang ayat itu gimana caranya. Sebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah yang menjaminnya. Ada dua perkara yang harus kita garis bawahi dari ayat itu. Pertama, orang yang sedang tawakal. Yang kedua, orang yang sedang, yaitu zat Allah yang mau menjamin. Tapi gak semudah itu ternyata. Untuk menemukan jaminan Allah itu, orang itu harus ikhtiar. Karena bentuk tawakal tadi itu harus dengan ikhtiar. Nah, cara-cara ajaibnya menemukan jaminan Allah, keajaiban, cukup kita penuhi hati kita dengan keyakinan Allah berilmu atas kebutuhan kita saat ini. Cukup kita mensugestikan ke dalam hati kita Allah benar-benar gak lengah dengan kekurangan kita, sehingga kalau kita mencari itu dalam keadaan tenang sudah. Karena pencarian kita sudah dalam ilmu Allah. Allah sudah tahu keseluruhan dari mulai berangkat, dan hasil dan tidaknya memang kita sudah serahkan sama Allah dalam bentuk tawakal. Tapi kalau gak ada penyerahan, orang itu tawakal itu pada dirinya sendiri. Ada orang tawakal itu sama dirinya sendiri. Jadi ketika dia percaya sama ikhtiarnya, tapi tidak percaya kepada yang memberi hasilnya, dia selalu terkungkung dengan hitungannya sendiri. Dan siasat-siasat yang dia buat, dia lebih percaya kepada itu. Maka orang itu sedang tawakal pada dirinya sendiri. Tapi orang yang bertawakal ikhtiar tadi menyertakan bahwa ada hitungan Allah dalam segala ikhtiar, maka di situ juga ada keyakinan yang tinggi tentang orang yang nyerahin sama Allah. Allah yang nolong, Allah yang ngurusin. Siapa orangnya yang mau nyerahin sama Allah urusannya, pasti Allah yang urus. Tapi siapa orangnya yang nyerahin pada dirinya sendiri, Allah berlepas tangan, karena dia sedang bertawakal pada dirinya sendiri. Paham? Maka intinya orang yang ajaib terhadap rezeki itu, dia bisa mensugestikan tentang adanya kuasa Allah ini yang mengurus urusan segala sesuatunya. Dengan pertolongan Allah akan terjadi terwujud, karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita gunakan kuasanya Allah ini atas segala sesuatu. Dan kita paham Allah kuasa atas segala sesuatu, kita semenjak kita meyakini itu, kita gak bakalan lagi pernah menyepelekan tentang kuasa Allah itu, karena kita tahu Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi penyepelean tentang perbuatan Allah tidak ada, dan pengecilan kepada ikhtiar kita pasti ada. Karena apa? Kita mah gak punya daya untuk mendatangkan setitik pun dari karunia Allah, dan tidak ada kekuatan untuk menolak apa yang sudah Allah beri.
timbullah la haula wala quwwata illa billahil alim. Itu sifat hamba. Nah, munculkan saja keyakinan adanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah berilmu atas apa yang kita perbuat saat itu, dan kita merasa tenang melakukan itu. Pasti setelah itu dapat keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rezeki, tentang usaha. Kalau belum begitu, Allah berlepas, karena kita masih percaya sama hitung-hitungan sendiri, sama siasat sendiri, belum diserahin secara totalitas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu caranya. Nah, ada lagi. Ada nih. Sekarang bagaimana cara menghilangkan penyakit hati seperti ragu terhadap janjinya Allah? Jadi nyambung sama yang tadi. Allah bilang, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal pada Allah, Allah yang jamin. Itu janji apa bukan? Janji. Ya Allah janji, jamin. Gimana kita ngehilangin keraguan yang di bagian di lebah kita ini? Pekerjaan kita. Berarti Allah mau udah ngejanjiin, kita nih mau menyikapi janji itu masih ragu. Kan Allah udah jamin maksudnya. Tapi ke si penjamin kita masih ragu. Nah, kalau kita tanya terus hati kita lebih detail, apa yang membuat kamu ragu? Apa dalil dalam hati kamu, alasannya membuat kamu meragukan Allah? Jadi ketika kita pikir-pikir gak ada. Apa keraguan itu yang datang ke dalam hati kita? Itu kita terima karena pertanda hati kita itu masih belum mengenal Allah, itu masih jauh Allah dari Allah, lebih dekat kepada was-was yang datang daripada setan. Nah, itu kalau lebih dekat kepada was-was, ragu, berarti jelas intinya hati kita berpenyakit. Setelah kita punya penyakit ragu ini karena kita tidak berkeyakinan penuh pada jaminan Allah. Dan kita selalu melihat berulang-ulang bahwa kita itu selalu gagal, sehingga terkadang ketika mau melakukan hal yang sama itu meragukan diri kita. Itu kesalahan kita, padahal memang diri kita itu tidak dikasih kelebihan apa-apa, kecuali hanya ikhtiar, berpikir, kalau nggak tahu bertanya, atau melihat atau mendengar, baru dia tahu. Kelebihan kita cuma itu. Tidak dikuasakan oleh Allah bisa terbang, tidak dikuasakan oleh Allah bisa berjalan di atas air, dan menghilang ketika dia itu butuhkan, dia tiba-tiba dia menghilang. Gak dikuasakan seperti itu. Ada syariatnya, dan tidak dikuasakan hal-hal yang adib. Hal-halnya hal-hal biasa, yaitu mau berpikir, mau melihat, mau mendengar, mau bertanya, maka adalah dalam hati kita keyakinan. Gitu. Maka cara mengobatinya sering mendengarkan nasihat. Cara mengobatinya kita sering terus belajar tentang ilmu yakin. Sebelum dapat keyakinan, kita ilmunya yang harus kita jalur. Ada lagi? Itu dengan cara apa kita memperoleh ilmu yakin? Dengan cara apa kita memperoleh ilmu yakin? Memperoleh ilmu yakin itu, kalau saya lihat para masyayikh, para guru-guru, di antara yang paling mereka biasa untuk memelihara keyakinan itu, mereka tidak lepas dari pedoman. Artinya selalu membaca kitab, baca dalil-dalil keyakinan. Kalau itu juga kalau sudah terlepas dari guru, mungkin dia cukup berpedoman.
Tapi kalau ada guru, sebaiknya bertanya terus menerus kepada guru sampai sembuh dalam hati. Karena keyakinan itu butuh dalil, butuh ilmu. Sehingga kita bisa meyakini sesuatu itu ada petunjuk tentang keyakinan itu. Jadi yakin nggak bisa langsung datang dan seinstan yang kita ucapkan saya yakin. Enggak, ternyata orang yakin itu amaliyah qalbi, amaliyah batin. Orang bisa yakin, kebanyakan orang sudah dipupuk hatinya dan sudah yaitu banyak disuplai dengan ilmu-ilmu keyakinan juga dari dalam keyakinan, sehingga dia benar-benar. Jadi cara membatin tak ragu dan menemui ilmu yakin itu datangi ahlinya yang sering membahas tentang ilmu kepada itu tepatnya. Jangan kepada ahli-ahli ilmu yang mereka itu akan yaitu seringnya itu yang dia kenalnya itu ilmu syariat. Jadi mungkin berubah menguak tentang rahasia Allah, tanda-tanda kuasa Allah, dan menguak segala keajaiban yang dikabulkan di langit dan di bumi. Ya, itu ada ahlinya untuk menjabarkan, sehingga kita bertemu dengan dalil keyakinan. Itu dalil keyakinan disebut ilmu yakin. Seperti itu. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Udah cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua ya. Kalau memang ini untuk disebarkan, saya mohon agar di subscribe. Terima kasih. Ya, sama-sama.